Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedang menyimak kisah ini berada dalam keadaan baik, sehat, dan diberi ketenangan hati. Malam ini, saya ingin mengajak Anda berjalan pelan, tidak tergesa, tidak langsung melompat ke babak menegangkan. Kita mulai dengan langkah ringan, seperti membuka pintu cerita, sedikit demi sedikit, agar mata terbiasa dengan suasananya. Di antara deretan bangunan besar di kawasan industri Pulau Gadung, ada satu tempat yang sering luput dari perhatian orang luar, tetapi sangat diingat oleh para pekerja di sekitarnya. Gudang nomor ke-7, sekilas tidak ada yang berbeda dari bangunan itu. Hanya dinding kusam, pintu baja bergaris, dan atap yang sudah lama tidak dicat ulang. Namun bagi sebagian orang, terutama mereka yang bekerja di pabrik rokok yang berdiri tidak jauh dari sana, gudang itu seperti memiliki kehidupan sendiri. Suara mesin tua yang kadang terdengar saat malam menjadi cerita pembuka dari banyak obrolan antara karyawan. Tidak ada yang tahu dari mana asal suaranya, dan tidak ada pula yang ingin memastikan. Mereka hanya menganggapnya bagian dari keanehan lama yang sudah menjadi bagian dari kawasan itu. Cerita ini akan membawa kita mengikuti langkah seorang mandor yang tanpa sengaja membuka rahasia pabrik tempatnya bekerja. Sebuah rahasia yang tidak pernah ia bayangkan akan membuat hidupnya berubah. Namun, sebelum sampai ke sana, mari kita mulai perlahan. Karena setiap kisah besar selalu dimulai dengan sesuatu yang tampak kecil dan sepele. Pagi itu, matahari baru saja naik ketika Ardi memasuki area pabrik rokok tempat ia bekerja. Udara Pulau Gadung masih bercampur antara aroma asap kendaraan dan bau tembakau dari dalam bangunan besar itu. Sudah hampir 5 tahun ia bekerja di sana, mulai dari operator biasa sampai akhirnya dipercaya menjadi mandor yang mengawasi beberapa lini produksi. Hidupnya sederhana, berangkat pagi, pulang sore, dan sesekali lembur jika dibutuhkan. Tidak ada yang istimewa dari rutinitas itu, dan Ardi tidak pernah merasa perlu mengubah apapun bagi karyawan lain. Ardi dikenal sebagai sosok yang tegas, namun gampang diajak bercanda. Orangnya rasional, tidak mudah percaya pada gosip, apalagi cerita-cerita mistis yang sering beredar di antara para pekerja senior. Sesekali saat makan siang, ada saja yang mengangkat topik aneh, mulai dari gangguan malam hari suara langka, kaki tanpa wujud, sampai cerita mengenai makhluk hitam besar yang konon menjaga gudang ke-7. Ardi selalu menanggapinya dengan senyum tipis dan gelengan kecil. Udahlah, Bang. Itu cuma cerita orang dulu. Kita kerja normal aja, jangan dibikin mikir yang aneh-aneh, katanya suatu waktu sambil menepuk bahu salah satu pekerja. Hari itu berjalan seperti biasa. Mesin-mesin pabrik berdengung stabil. Karyawan shift pagi sibuk mengisi bahan baku, dan suara forklift sesekali lewat membawa kardus-kardus besar. Ardi berkeliling memastikan setiap lini berjalan aman. Ia sesekali berhenti untuk mengecek tekanan mesin, memastikan tidak ada kesalahan produksi, dan memberikan instruksi ringan pada pekerja yang tampak kebingungan. Namun, ada hal kecil yang ia perhatikan belakangan ini. Para pekerja senior tampak menghindari area sekitar gudang ke-7. Mereka memilih memutar lebih jauh ketika mengambil bahan baku atau membawa perlengkapan kerja. Beberapa dari mereka bahkan menolak jika Ardi meminta mengecek area sekitar gudang tersebut. Pada awalnya, ia menganggap itu hanya kemalasan biasa, tapi lama-lama ia menyadari tatapan mereka berubah setiap kali melewati jalan kecil menuju gudang itu. Ada rasa takut yang tersirat meski tidak diucapkan. Ardi masih saja menganggapnya sebagai ketidaksukaan terhadap gudang tua yang memang terlihat kusam dan gelap. Pabrik itu memiliki 7 gudang besar. Namun, gudang 7 adalah yang paling jarang digunakan. Pintu besinya mulai berkarat, kacanya buram, dan lampunya mati sejak bertahun-tahun lalu. Fungsi gudang itu dulu untuk menyimpan mesin-mesin lama yang sudah tak dipakai. Menurut cerita, listriknya sudah dicabut, sehingga tidak ada satupun mesin yang seharusnya bisa beroperasi di dalamnya. Bang Ardi, kalau mau ambil komponen, jangan lewat belakang ya, kata Bang Tono, seorang mekanik senior ketika mereka bertemu di area bengkel kecil pabrik. Kenapa? Biasa aja kan? Tanya Ardi heran. Tono ragu sejenak sebelum menjawab. Pokoknya, jangan lewat situ malam-malam. Banyak yang gak enak. Udah, dengerin aja. Ardi terkekeh pelan. Bang Tono ini percaya banget.
sama begituan. Tono hanya mengangkat bahu, lalu berlalu tanpa menjelaskan lebih lanjut. Sore hari, saat karyawan lain mulai bersiap-siap pulang, Ardi memutuskan untuk menyelesaikan berkas laporan produksi. Ia duduk di ruang mandor yang letaknya cukup dekat dengan area belakang pabrik. Jam dinding menunjukkan pukul 6 lewat sedikit. Suaranya terdengar jelas berdetak karena suasana pabrik yang mulai sepi. Ketika ia hendak menutup laporan, tiba-tiba terdengar bunyi samar, seperti suara mesin tua yang berputar pelan. Ardi berhenti mengetik. Ia menajamkan telinga. Ber. Suara itu terdengar teratur, bergetar pelan, namun jelas berasal dari arah gudang. Ardi mengangkat kepalanya dan memandang ke jendela kecil ruang mandor. Ia tahu persis sumber suara itu. Arah gudang 7. Ia menghela napas. Paling ada truk atau forklift lewat, gumamnya. Meski ia tahu tidak ada kendaraan yang biasanya lewat jam segitu. Suara itu kembali terdengar, sedikit lebih panjang, seperti mesin lawas yang dipaksa hidup meski sudah tua. Ardi menutup map laporan dan berdiri. Sempat ragu apakah ia perlu mengeceknya atau tidak. Namun rasa lelah lebih kuat daripada rasa ingin tahu. Lagi pula, menurutnya tidak masuk akal. Ada mesin yang menyala di gudang itu. Listriknya saja sudah tidak terhubung. Tanpa pikir panjang, Ardi mematikan lampu ruang mandor dan berjalan ke pintu. Kalau suara mesin itu masih terdengar pelan dari kejauhan, namun ia memilih mengabaikannya. Menganggap itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Ia tidak tahu suara itulah yang kelak mengubah seluruh hidupnya. Keesokan paginya, suasana pabrik tidak seramai biasanya. Beberapa pekerja berkumpul dalam kelompok kecil di area istirahat, membicarakan sesuatu dengan suara rendah. Ketika Ardi lewat, mereka langsung menutup obrolan, seperti menyembunyikan sesuatu. Ardi tidak memikirkannya terlalu jauh. Setidaknya, sampai ia melihat salah satu karyawan harian, Jali, lengannya diperban cukup tebal. "Wah, kenapa tangan lo?" tanya Ardi sambil mendekat. Jali menunduk agak canggung. "Mesin penggiling, Bang. Keselip dikit tadi pagi." Ardi mengerutkan dahi. Itu sudah kecelakaan ketiga dalam 2 minggu terakhir. Kok bisa? Mesin itu harusnya aman. Penutupnya masih terpasang, kan? Jali hendak menjawab, tapi seorang pekerja senior, Bang Tono, menyentuh bahunya dan memberi isyarat halus agar tidak melanjutkan. Namanya juga nasib. Anak baru kadang suka ceroboh, kata Tono sambil memaksakan senyum. Gerakan kecil itu tidak luput dari perhatian Ardi. "Bang Tono, ini bukan pertama kalinya loh. Minggu lalu si Arman jatuh. Sebelumnya si Ucup kejedot mesin cetak. Ada apa sebenarnya?" Pertanyaan itu membuat beberapa pekerja lain saling pandang. Ada yang menghela napas pelan, ada yang langsung mengalihkan pandangan. Akhirnya, salah satu pekerja paling lama di pabrik itu, Pak Sairin, mendekat. Pria tua dengan rambut sudah memutih itu terkenal paling cerewet tentang hal-hal gaib, tapi juga paling disegani karena ia bekerja di pabrik sejak masa awal berdirinya. "Bang Ardi," katanya pelan, "kadang sesuatu itu bukan cuma soal mesin rusak." Ardi menatapnya bingung. "Maksudnya?" "Kecelakaan itu seringnya terjadi kalau malam sebelumnya ada suara dari arah gudang." Ardi langsung teringat suara mesin tua yang ia dengar tadi malam. Tapi ia cepat-cepat mengesampingkan pikiran itu. "Pak, itu gudang udah lama nggak dipakai. Mesin di dalamnya udah nggak connect sama listrik manapun." Pak Sairin mengangguk, tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa ia punya penjelasan berbeda. "Justru itu, Bang. Makanya aneh. Mesin yang udah mati kok bisa bunyi? Dulu, waktu pabrik ini baru buka, orang-orang di sini percaya ada yang jaga gudang itu." "Yang jaga?" Ardi menaikkan alis. "Maksudnya satpam?" "Bukan, Bang." Sairin menurunkan suara. "Naklek hitam besar, tinggi, matanya kayak bara. Kadang muncul kalau malam Jumat." Ardi menghela napas, lalu tersenyum tipis. "Pak Sairin, masa sih zaman begini masih percaya begituan? Cerita dari mana lagi ini?" Tono yang tadinya diam akhirnya ikut bicara. "Ini bukan cuma cerita. Dulu, sebelum lo masuk sini, pernah ada insiden besar. Gudang itu mau dibuka paksa malam Jumat sama anak outsourcing. Besoknya dia ditemukan pingsan di dekat pagar dengan badan penuh bekas lebam. Katanya, dia lihat sesuatu berdiri di dalam gudang. Besar, gelap, dan kayak marah." Sejumlah pekerja yang mendengarnya langsung bergidik. "Udah, Bang, jangan ceritain yang jitu-jitu.
potong jali. Gue merinding. Ardi tertawa kecil. Meski dalam hati ada sedikit ketidaknyamanan yang mulai muncul. Apa hubungannya sama kecelakaan kerja? Itu kan cuma cerita. Lagi pula, aturan gak boleh buka gudang malam Jumat itu dari siapa? Pak Sairin menjelaskan, itu tradisi orang Betawi sejak lama. Banyak tempat kerja tua di Jakarta yang punya kebiasaan begitu. Malam Jumat dianggap waktunya dunia lain lebih ramai. Jadi gudang besar atau bangunan kosong harus dibiarkan tertutup. Tapi di sini nggak ada aturannya secara resmi kan? Tanya Ardi lagi. Betul, tapi pendiri pabrik dulu ngikutin kebiasaan itu. Tiap malam Jumat, gudang kudu dikunci dan nggak boleh ada yang mendekat. Satpam lama yang bilang begitu. Ardi menarik kursi dan duduk, mencoba menelaah obrolan itu. Jadi maksud kalian, semua kecelakaan ini karena sesuatu dari dalam gudang? Para pekerja saling menatap. Tidak ada yang menjawab secara langsung, tapi keheningan mereka terasa seperti jawaban itu sendiri. Ardi mengusap wajahnya. Aduh, kalian ini ya, kalau ada masalah di mesin, bilang aja. Jangan malah nyambung-nyambung ke hal mistis. Walau ia berkata begitu, hatinya tidak benar-benar tenang. Beberapa cerita itu terdengar terlalu spesifik untuk sekadar gosip iseng. Siang itu berlalu seperti biasa, namun pikiran Ardi masih berkutat pada suara mesin yang ia dengar malam sebelumnya. Ia yakin tidak ada yang masuk ke gudang tanpa sepengetahuan manajemen. Tapi suara itu benar-benar nyata. Saat pulang, Ardi sengaja melewati jalur belakang. Gudang 7 tampak berdiri dingin, diam, gelap seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda aktivitas. Tetapi ketika ia melangkah menjauh, tengkuknya mendadak terasa dingin. Seolah seseorang atau sesuatu sedang memperhatikannya dari dalam. Ardi menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Ia mendengus pelan. Sugesti gara-gara cerita tadi. Namun di dasar hatinya, perasaan janggal itu mulai tumbuh. Pelan tapi pasti. Siang itu, Ardi sedang mengecek laporan produksi ketika telepon internal di ruang mandor berbunyi. Suaranya datar dan khas, seperti selalu tergesa-gesa. Ardi, bisa ke ruang administrasi sebentar? Suara Bu Mirna, kepala administrasi, terdengar. Ada beberapa arsip lama yang harus dipindahkan. Tenaga kantoran di sini kurang. Siap Bu, saya ke sana sekarang. Ardi langsung berjalan menuju gedung kecil yang terletak di sisi timur pabrik. Ruangan administrasi itu penuh dengan lemari dokumen dan tumpukan map yang seolah tidak pernah habis. Ketika ia masuk, Bu Mirna sedang mengatur berkas di meja besar yang hampir tidak menyisakan ruang kosong. Nah, Ardi, tolong pindahin tumpukan arsip yang ini ke gudang dokumen di sebelah, yang manapun bisa, asal jangan sampai kecampur sama arsip baru. Ardi mengangguk. Ia mulai mengangkat tumpukan map coklat yang diikat karet gelang. Saat ia memindahkan 4 map pertama, ia melihat sebuah kotak kayu kecil di sudut meja. Kotak itu sedikit terbuka, dan sesuatu di dalamnya menarik perhatiannya. Kotak itu terlihat usang, seperti sudah puluhan tahun tidak dipakai. Ada goresan pada tutupnya, mungkin bekas terkena benda tajam. Ardi mendekat dan melihat bahwa di dalamnya terdapat sebuah buku tebal dengan sampul hitam polos, hampir seperti buku harian lama. Bu, ini juga ikut dipindahkan? Tanya Ardi. Bu Mirna menoleh sebentar, lalu mengerutkan kening. Oh, itu saya baru nemu pas beresin lemari lama. Kayaknya catatan pribadi Pak Ranu zaman dulu. Yang itu sudah tidak dipakai. Kalau mau, pindahin sekalian saja. Ardi lagi. Tapi saat hendak menutup kembali kotak itu, ia tidak tahu kenapa tangannya justru mengambil buku tersebut. Ada rasa penasaran tiba-tiba, sesuatu yang tidak biasa baginya. Buku itu tebal, berdebu, dan halamannya menguning. Di bagian sampul hanya tertulis R. Ranu, 1999 to 2007. Ardi membuka lembar pertamanya. Tulisan tangan yang rapi memenuhi halaman, daftar pengeluaran, masuknya bahan baku, grafik keuntungan, dan catatan-catatan singkat mengenai perubahan produksi. Semuanya terlihat normal, bahkan membosankan. Namun ketika Ardi membuka halaman lebih jauh, angka-angka mulai tampak aneh. Terlalu tinggi, terlalu tiba-tiba. Pada tahun tertentu, sekitar 2001 dan 2004, keuntungan pabrik melonjak drastis hingga 2 kali lipat dalam waktu singkat. Yang membuatnya semakin janggal,
Ardi mengenali tenggel-tenggel itu dari cerita para pekerja lama. Di tahun-tahun itu, terjadi kecelakaan besar. Beberapa pekerja meninggal di lokasi kerja. Bukan satu orang, tapi 4 atau 5 sekaligus. Ardi membolak-balik halaman dengan tegang. Grafik keuntungan naik tajam tepat setelah tanggal tenggel kecelakaan itu. Ini, kebetulan, gumamnya. Ia menelusuri lebih jauh. Halaman-halaman berikutnya dipenuhi angka yang dicoret-koret, kemudian diganti dengan angka baru yang lebih tinggi. Ada tulisan catatan kecil di sampingnya. Disetujui, sudah dibayar. Satu lagi diperlukan. Ardi tidak mengerti maksudnya, tapi tulisannya terasa aneh. Seolah ada transaksi yang tidak pernah ia dengar dalam dunia bisnis apapun. Ia menelan ludah dan membuka halaman paling belakang. Di sana tidak ada angka, tidak ada catatan. Yang ada hanyalah gambar-gambar, simbol asing. Bentuknya seperti lingkaran, bertumpuk, garis berbelok, dan pola seperti mata yang terbelah dua. Beberapa simbol digambar berulang-ulang. Semakin lama semakin rapi, seolah digambar dengan fokus dan tujuan tertentu. Nah, ini apaan lagi? Ardi bergumam. Simbol itu tidak terlihat seperti catatan bisnis. Lebih mirip sesuatu yang bersifat pribadi, atau bahkan ritual. Pikiran itu muncul begitu saja, walau Ardi berusaha menolak. Ia menutup bukunya cepat. Tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dadanya berdebar, bukan karena takut, tapi karena ia merasa tidak seharusnya membaca itu. Namun sebelum ia sempat menaruh buku kembali, Bu Mirna mendekat sambil membawa map lain. "Oh, buku itu?" katanya sambil tersenyum tipis. "Itu peninggalan Pak Ranu yang paling lama. Katanya dulu nggak boleh ada yang lihat kecuali dia sendiri." Ardi menegong. "Kenapa memangnya?" "Entahlah," jawab Mirna santai. "Tapi dulu ada satpam yang dikasih tugas mindahin buku itu ke kantor baru. Besoknya langsung berhenti kerja tanpa alasan." Ardi menutup buku itu perlahan. "Bu, boleh saya lihat dulu? Cuma penasaran aja." "Silakan, tapi jangan hilang ya. Itu mau saya arsipkan ulang." Setelah Mirna pergi, Ardi memegang buku itu lagi. Berat, seolah membawa sesuatu yang lebih dari sekadar catatan keuangan. Ia melihat halaman simbol itu sekali lagi. Ada sesuatu yang tidak ia mengerti, tetapi hatinya memberitahu bahwa ini bukan sekadar catatan bisnis lama. Ada pola tersembunyi antara angka, tanggal kecelakaan, dan catatan-catatan pendek yang tidak masuk akal. Namun, sebagai orang yang rasional, Ardi berusaha menepis pikiran macam-macam. Mungkin cuma catatan aneh doang. Ia mencoba meyakinkan diri, tapi saat ia menutup buku itu sepenuhnya, selembar kertas tipis terjatuh dari dalamnya. Di kertas itu hanya ada satu kalimat pendek. "Jangan buka gudang pada malam Jumat." Ardi terdiam. Itu bukan kebetulan. Buku itu bukan sekadar arsip lama. Dan entah kenapa, Ardi merasa dirinya baru saja menyentuh sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Malam itu, pabrik terasa lebih sunyi dari biasanya. Hari sudah menunjukkan Kamis malam menjelang Jumat. Namun Ardi masih duduk di ruang mandor, tenggelam dalam laporan yang harus selesai sebelum pergantian shift. Lampu-lampu pabrik satu persatu mulai dipadamkan, menyisakan beberapa area yang tetap menyala karena kebutuhan produksi. Suara mesin berkurang perlahan, meninggalkan dengungan halus yang nyaris seperti bisikan. Ardi menatap jam dinding. Sudah hampir pukul 11 malam. Lembur sampai malam Jumat begini. Rasanya jadi keinget omongan Pak Sairin, gumamnya, setengah mengejek dirinya sendiri. Ia menepis pikiran itu, menepuk pipi pelan untuk mengusir rasa kantuk. Namun, saat hendak kembali mengetik, ia melihat sesuatu dari jendela kecil ruang mandor. Gerakan samar, seperti seseorang berjalan di area belakang pabrik. Ardi berdiri dan sedikit mengintip. Di bawah cahaya lampu yang redup, terlihat sosok pria berkemeja rapi berjalan pelan menuju arah gudang ketujuh. Langkahnya mantap, tidak ragu. Dan yang membuat Ardi terdiam adalah benda besar yang dibawanya. Sebuah kotak panjang yang diselimuti kain hitam. Ardi mengenali orang itu dalam sekejap. Pak Ranu, pemilik pabrik. Orang yang paling jarang muncul saat malam, apalagi di area belakang pabrik yang gelap dan jarang dilewati. Malam-malam begini ngapain dia ke gudang? Bisik Ardi tanpa sadar. Ia menunggu beberapa detik, berharap Pak Ranu hanya berjalan melewati gudang. Tapi tidak. Pria itu berhenti tepat di depan gudang ketujuh.
Ia menaruh kotak besar tersebut, kemudian mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Mungkin kunci. Ardi memicingkan mata. Seingatnya, gudang itu sudah tidak dipakai bertahun-tahun. Kuncinya pun disimpan oleh bagian administrasi. Kenapa sekarang Pak Ranu membukanya? Pintu gudang 7 berderit pelan ketika dibuka. Pak Ranu mendorongnya perlahan, lalu masuk sambil membawa kotak hitam itu. Pintu menutup tanpa suara, meninggalkan keheningan yang sulit dijelaskan. Ardi merasakan tengkuknya meremang janggan belang. Ini ada hubungannya sama buku itu, bisiknya. Ia mencoba mengalihkan pikiran, kembali fokus pada laporan. Namun beberapa menit kemudian, suara itu datang lagi. Jelas, teratur, dan tidak bisa disalahartikan Maze, tepat seperti yang pernah ia dengar beberapa hari lalu. Namun kali ini lebih keras, lebih nyata, dan berasal langsung dari arah gudang. Ardi spontan menatap jendela. Cahaya redup dari lampu luar menyorot sebagian bangunan gudang ke-7. Tidak ada tanda ada mesin yang menyala, tapi suaranya jelas. Ber. Ardi menggigit bibir. Ini nggak mungkin. Ia tahu betul kondisi listrik gudang itu. Bahkan saat ia masih operator baru, Satpam pernah bilang bahwa aliran listrik ke gudang 7 sengaja diputus sejak lama. Semua mesin di dalamnya sudah menjadi besi tua, tak satu pun bisa dioperasikan. Tapi suaranya sekarang benar-benar seperti mesin produksi tipe lama, mesin yang ia kenal dari pelatihan awalnya dulu. Ripmaniac, seperti ada sabuk besar yang memutar roda logam. Ardi berdiri dan membuka pintu ruang mandor sedikit, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu tidak lagi samar. Ber. Suara itu terlalu hidup untuk sebuah mesin yang seharusnya mati. Rasanya seperti mendengar hewan yang sedang bernapas dalam ritme berat dan kasar. Ardi menghela napas. Apa gue harus cek? Pikiran itu muncul, namun langsung ia tepis. Untuk apa? Itu bisa saja bagian dari kegiatan pabrik lain. Mungkin forklift atau generator cadangan, tapi dari arah gudang pada jam seperti ini. Dan oleh Pak Ranu sendiri. Ardi menatap meja, di mana buku hitam itu ia letakkan sementara setelah membacanya siang tadi. Sampulnya terlihat dingin, seolah menyimpan sesuatu yang dia mongin tetapi penuh tekanan. Lembar-lembar angka yang melonjak aneh dan simbol-simbol asing masih membekas di benaknya. Ia mengingat kertas kecil bertuliskan satu kalimat peringatan. Jangan buka gudang pada malam Jumat. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. Apa maksudnya? Siapa yang menulis itu? Dan kenapa Pak Ranu justru membukanya pada malam Jumat seperti ini? Sementara itu, suara mesin di dalam gudang semakin keras. Tidak natural, ritmenya terlalu tua, terlalu kasar, seperti mesin yang dipaksa bekerja setelah lama mati. Ardi menutup pintu ruang mandor dan bersandar pada tembok, memejamkan mata untuk menenangkan diri. Sudahlah, Ardi, jangan termakan cerita. Lower, rasional, itu cuma mesin, cuma suara. Ia mengulangi kalimat itu dalam hati berkali-kali, mencoba mengusir rasa gelisah yang menempel seperti bayangan. Setelah beberapa menit, ia mengumpulkan keberanian untuk melihat ke arah gudang sekali lagi dari jendela. Namun kali ini, gudang 7 tampak gelap total. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada tanda bahwa seseorang berada di dalamnya. Seolah-olah suara itu memang tidak pernah ada. Ardi terdiam cukup lama sebelum mematikan lampu ruang mandor dan memutuskan pulang. Ia ingin percaya bahwa semua itu hanya kebetulan, hanya gangguan kecil yang tidak penting. Namun ketika berjalan melewati area belakang dan mendekati pintu keluar pabrik, ia merasakan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Udara di sekitar gudang 7 lebih hangat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang baru saja bekerja keras di dalamnya. Ardi menelan ludah, mempercepat langkahnya, dan tidak menoleh lagi. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari segala hal yang tidak bisa ia hindari. Keesokan harinya, suasana pabrik tampak biasa saja dari luar. Truk-truk pengantar bahan baku hilir mudik. Suara mesin produksi bergemuruh, dan para pekerja bergerak terburu menyelesaikan target harian. Namun bagi Ardi, segala hal tampak berbeda. Pagi itu, pandangannya terus tertuju pada arah gudang 7. Setiap kali ia melewati jendela atau lorong yang menghadap ke belakang pabrik,
Tidak ada yang aneh secara kasat mata. Gudang itu tetap gelap, pintunya tertutup rapat, dan papan dilarang. Masuk yang sudah berdebu masih terpampang di atas gagangnya. Tapi apa yang ia lihat dan dengar semalam tidak bisa hilang begitu saja dari pikirannya. Kalau suara itu cuma mesin, kenapa gue sampai kebayang terus? Gumamnya sambil membuka daftar absen pekerja. Pikirannya tidak fokus. Setiap angka yang ia baca seolah berubah menjadi catatan misterius dari buku keuangan Pak Ranu. Angka-angka itu terus mengganggunya, seperti menuntut jawaban yang tidak pernah ingin ia cari. Akhirnya, Ardi menutup buku absen dan keluar dari ruang mandor. Ada seseorang yang mungkin bisa memberikan jawaban. Seseorang yang sudah ia kenal sejak pertama kali bekerja di pabrik itu. Pak Jaya, satpam tua yang sudah bekerja sejak pabrik berdiri sekitar akhir tahun 90-an. Orangnya pendiam dan jarang bicara, tapi semua pekerja tahu kalau soal sejarah pabrik, dialah orang yang paling paham. Ardi sering melihatnya duduk di pos satpam belakang sambil merokok kretek, memperhatikan gerbang kecil yang jarang dilewati orang. Ardi berjalan ke arah sana. Pak Jaya sedang duduk di bangkunya sambil memegang termos kopi. Ketika melihat Ardi mendekat, ia mengangguk kecil. "Pagi, Di. Tumben kesini," ujarnya. Ardi menarik napas. "Pagi, Pak. Saya mau tanya-tanya sedikit soal gudang belakang." Ekspresi Pak Jaya langsung berubah. Alisnya terangkat dan tangannya berhenti menggenggam gelas kopi. Ia menatap Ardi dengan sorot mata yang sulit diartikan. Campuran kaget, cemas, dan seakan ingin menyuruh Ardi cepat pergi. "Gudang mana dulu nih?" "Gudang 7, Pak." Pak Jaya menghela napas panjang, seperti sedang mempersiapkan diri sebelum menjawab. Ia menoleh sebentar ke arah gudang yang tampak samar dari pos satpam. "Nopa lo nanya-nanya gudang 7?" tanyanya pelan. "Semalam saya lembur, Pak. Ada yang saya lihat." Pak Jaya tidak menjawab, menunggu dengan wajah tegang. "Saya lihat Pak Ranu ke sana, bawa kotak besar. Terus, saya dengar suara mesin dari dalam gudang." Ardi menelan ludah, merasa sedikit bodoh setelah mengatakannya. Padahal listriknya kan sudah lama mati. Kali ini gelas kopi di tangan Pak Jaya bergetar sedikit. Ia meletakkannya perlahan ke meja kecil di sampingnya. "Dengar nih, Di." Suara Pak Jaya berubah lebih berat. "Kalau lo masih mau kerja lama di sini, jangan dekat-dekat gudang itu." Ardi terdiam. "Kenapa? Memangnya ada apa?" Pak Jaya memandangi Ardi lama, seolah menimbang apakah ia harus bicara atau tidak. Akhirnya ia mengusap wajahnya dan berbisik pelan, seperti takut ada yang mendengar. "Gudang itu dari dulu udah angker. Bukan angker karena serita-serita pekerja, tapi karena memang ada perjanjiannya." "Deg." Ardi menegakkan tubuh. "Perjanjian? APA? PAK? Lo jangan tanya mekam-mekam," jawab Pak Jaya cepat. Suaranya penuh tekanan. Namun Ardi tidak menyerah, "Pak. Saya cuma mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Banyak kecelakaan kerja akhir-akhir ini. Terus saya nemu buku catatan lama di ruang administrasi. Angkanya kayak keda pola, pas ada pekerja yang meninggal, keuntungan naik." Pak Jaya memejamkan mata sejenak. Nafasnya terdengar berat. "Udahlah, Di. Jangan diterusin. Gue udah tua. Mata gue udah lihat banyak hal di pabrik ini. Ada hal-hal yang lebih baik lo nggak tahu." Ardi semakin yakin sesuatu disembunyikan. "Pak, saya lihat sendiri Pak Ranu masuk ke gudang itu malam-malam. Kenapa beliau harus buka gudang yang nggak terpakai? Dan suara mesin itu, APA yang sebenarnya menyala di dalam?" Tangan Pak Jaya yang keriput mulai berkeringat. Ia memandang kanan kiri, memastikan tidak ada pekerja yang mendengar mereka. Lalu ia mendekat, suaranya nyaris seperti bisikan. "Lo hati-hati nyebut nama dia." Ardi merinding. Pak Jaya melanjutkan, "Dari dulu, semua orang sini tahu. Jangan pernah sabut-sebut Pak Ranu kalau lagi ngomongin gudang ke-7. Banyak yang dulu udah coba kepo. Nanya Donmer satu-satu. Hilang arah hidupnya. Ada yang dianggap gila, ada yang kecelakaan, ada yang tiba-tiba resign tanpa pamit." Kalimat itu membuat tengkuk Ardi dingin. "Tolong, Di," ujar Pak Jaya. Suaranya memohon. "Lo mandor yang masih muda, masa depan lo masih panjang. Jangan ikut campur urusan gudang itu, apalagi urusan Pak Ranu." Ardi menelan rasa takutnya. Tapi justru reaksi Pak Jaya yang biasanya santai, sekarang pucat dan ketakutan, membuatnya semakin curiga. "Jadi benar, Pak Ranu ada hubungannya dengan perjanjian itu?" tanya Ardi lirih. Pak Jaya langsung berdiri.
seperti tersulut sesuatu. Udah, jangan diterusin. Ia menghela napas tajam. Gue cuma bisa bilang satu hal. Apapun yang lo lihat atau dengar dari gudang itu, anggap nggak pernah terjadi. Ardi diam, cerak, tidak tenang. Ketika ia berbalik hendak pergi, Pak Jaya memanggilnya lagi. Suara satpam tua itu pelan, hampir bergetar. Ardi menoleh. Semalam itu bukan mesin. Pak Jaya menatap tajam. Meskipun lo dengar suaranya kayak mesin, percayalah, itu bukan mesin. Darah Ardi terasa berhenti mengalir sejenak. Satpam itu kembali duduk, memeluk lengan dan menatap lantai dengan mata kosong. Seolah suara itu mengingatkannya pada sesuatu dari masa lalu yang tidak ingin ia kenang. Ardi melangkah pergi dengan kepala penuh pertanyaan, tapi satu hal jelas. Apapun yang terjadi di gudang 7, itu jauh lebih besar dan lebih gelap dari sekadar suara mesin tua. Pagi itu, pabrik yang biasanya penuh hiruk-pikuk mendadak terasa lebih sunyi dari biasanya. Ardi belum sempat menyalakan komputer ketika suara sirena kecil dari area produksi terdengar. 2 kali berturut-turut, kode darurat internal. Ia refleks berlari ke arah sumbernya. Di lorong menuju ruang produksi, beberapa pekerja terlihat panik. Ada yang menutup mulut dengan kedua tangan, ada yang memalingkan wajah, dan ada yang terdiam membatu. Ardi menerobos mereka dan menemukan seorang pekerja muda tergeletak di lantai. Tubuhnya tertimpa salah satu modul mesin berat yang seharusnya mustahil jatuh dari posisinya. Namanya Fajar, baru bekerja 3 bulan, masih 20-an, ceria, dan sering bertanya pada Ardi soal peluang naik jabatan. Sekarang, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Siapa yang lihat kejadian? Tanya Ardi cepat. Seorang pekerja perempuan menjawab dengan suara gemetar. Dia lagi ngecek baut, terus mesinnya kayak goyang sendiri, Pak. Tiba-tiba roboh. Mesin ini baru diservis minggu lalu. Ardi menggornir. Nggak mungkin roboh cuma karena dicek bautnya. Beberapa pekerja saling pandang. Tidak ada yang berani bicara. Manajemen datang hanya beberapa menit kemudian. Terlalu cepat untuk ukuran kejadian mendadak. 2 orang staf HR dan 1 supervisor senior langsung mengambil alih. Semua kembali bekerja. Ini kecelakaan biasa, ujar supervisor itu dengan nada datar. Ardi spontan memprotes. Kecelakaan biasa, mesin segede itu nggak mungkin jatuh tanpa sebab. Supervisor itu menatapnya tajam. Ardi, ini bukan urusanmu. Kamu mandor, bukan teknisi investigasi. Kita akan urus internal. Ardi mengepalkan tangan. Setidaknya, lakukan audit keamanan. Kami akan tangani. Sekarang kembali ke pos masing-masing. Suasana berubah dingin. Para pekerja menunduk, tidak berani menentang. Ardi menatap tubuh Fajar yang sudah mulai diangkat petugas internal. Semua dilakukan cepat. Terlalu cepat. Tidak ada dokumentasi lengkap. Tidak ada investigasi. Tidak ada catatan resmi. Ardi tahu prosedur. Ini bukan prosedur. Siang hari, pabrik kembali berjalan normal seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi Ardi tidak bisa begitu saja melupakan kejadian itu. Ada sesuatu yang mengganjal, dan rasa ganjal itu membawanya kembali pada buku catatan keuangan yang ia sembunyikan di laci mejanya. Ia mengambil buku itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Halaman demi halaman ia buka kembali. Angka-angkanya sama seperti dulu, tapi kini Ardi melihatnya dengan mata berbeda. Tahun 2008, kenaikan keuntungan signifikan, keterangan internal, insiden kecil, 1 korban. Tahun 2012, keuntungan naik lagi, keterangan internal, 1 pekerja resign mendadak. Tahun 2017, peningkatan produksi drastis, keterangan, insiden fatal. Dan sekarang, ke 2023, tahun ini pun sudah menunjukkan tanda peningkatan keuntungan yang tidak masuk akal. Ardi meremas kepala. Tidak mungkin. Tapi pikiran itu memaksa dirinya untuk mengingat sesuatu yang tidak ingin ia ingat. Semalam, Pak Ranu ke gudang 7 membawa kotak besar, suara mesin yang seharusnya tidak menyala. Dan sekarang, kecelakaan fatal. Ardi membuka halaman paling belakang buku itu. Halaman yang dulu ia abaikan karena penuh simbol aneh. Kini ia melihatnya lebih jelas. Ada lingkaran, garis berkelok, dan sesuatu yang tampak seperti ilustrasi mata hitam besar. Bentuknya menyerupai kepala makhluk. Kata-kata
Pak Jaya kembali terngiang. Semalam itu bukan mesin. Gudang itu ada perjanjiannya. Jangan sebut nama Pak Ranu kalau ngomongin gudang 7. Tangan Ardi mulai berkeringat. Ia membuka catatan tahun ini. Kembali ke angka terbaru. Keuntungannya melonjak, bahkan lebih tinggi dari tahan-tahan sebelumnya. Dan di bawah angka itu, ada catatan kecil dengan tulisan tangan yang sama, seperti catatan masa lalu. Target berikutnya sudah ditentukan. Ardi mundur 2 langkah. Napasnya tercekat, tangannya gemetar ketika ia menutup buku itu. Ini pola, bisiknya. Kenapa nggak ada yang sadar? Atau lebih tepatnya, kenapa tidak ada yang berani sadar? Menjelang sore, supervisor senior yang tadi memarahi Ardi mendekatinya di lorong. Ardi, jangan pikirkan kejadian pagi tadi, ujarnya sambil tersenyum kaku. Pabrik ini harus tetap berjalan. Jadwal produksi kita padat. Ardi menatapnya penuh kecurigaan. Saya kumama. Tahu Pak, apa kita akan laporkan kejadian ini? Supervisor itu menepuk bahu Ardi pelan, namun dengan cengkeraman yang terlalu kuat. Urusan laporan ada di tangan Pak Ranu. Kamu fokus saja pada tugasmu. Pak Ranu lagi di mana sekarang? Tanya Ardi spontan. Supervisor itu tersenyum, senyum datar yang tidak menyiratkan kepedulian sedikit pun. Seperti biasa, ia memandang ke arah belakang pabrik. Beliau lagi memeriksa gudang. Ardi bergidik malam harinya. Ketika semua pekerja pulang, Ardi duduk sendirian di ruangannya. Lampu neon di atas meja berkelip pelan. Buku catatan keuangan itu tergeletak di depannya, seolah memaksa dirinya untuk menerima kenyataan yang mulai terbentuk. Kecelakaan fajar, bukan kecelakaan biasa. Angka keuntungan bukan angka normal. Gudang 7 bukan gudang mati. Dan semuanya selalu terjadi pada tahan-tahan dengan pola yang sama. Ardi menutup mata, menelan rasa takut yang kini mulai berubah menjadi keyakinan. Ada sesuatu yang disembunyikan di pabrik ini, gumamnya. Dan semua orang pura-pura nggak tahu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ardi tidak bisa pulang dengan perasaan tenang. Ia merasa seperti menginjak wilayah berbahaya. Dan semakin ia menyelidiki, semakin jelas satu hal. Ada hubungan antara kematian pekerja, keuntungan pabrik, downgrade 7. Sebuah pola yang sengaja ditutup rapat oleh manajemen. Sebuah pola yang kini, tanpa sengaja, Ardi buka sendiri. Malam itu, pabrik terasa lebih sunyi dari biasanya. Para pekerja shift malam baru saja masuk waktu istirahat. Dan sebagian besar dari mereka berkumpul di kantin kecil di sisi timur pabrik. Ardi memanfaatkan momen itu dengan menuruni tangga belakang yang jarang dilewati orang. Ia memakai jaket hitam untuk menyamarkan diri. Meski dirinya mandor, tetap saja ia merasa sedang melakukan sesuatu yang dilarang, bahkan berbahaya. Gudang 7 berada di paling ujung kompleks, terpisah dari gudang lain oleh lorong sempit yang gelap. Lampu-lampu di area itu sering mati karena rusak atau sengaja dibiarkan begitu. Suara angin berdesir dari sela-sela bangunan. Ardi melangkah pelan, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Ketika ia tiba di depan pintu gudang 7, ia menghela napas. Pintu besinya tampak lebih tua dari yang ia ingat, penuh bercak karat dan goresan seperti bekas cakaran. Ardi memegang gagangnya, terkunci, tentu saja. Tapi di bagian bawah pintu, ada celah kecil yang mengarah ke dalam. Tanpa banyak pikir, Ardi berjongkok dan menarik besi kecil yang ia sembunyikan di saku. Ia memasukkannya ke celah kunci, menggerakkannya perlahan, seperti yang pernah diajarkan seorang teman teknisi bertahan-tahan lalu. Klik, pintu terbuka dengan suara kecil. Ardi menegakkan badan, menelan ludah, lalu mendorong pintu perlahan. Pau! Lembab dan debu langsung menyergap hidungnya. Gudang itu gelap, hanya diterangi cahaya temaram dari sebuah lampu kecil di sudut ruangan. Lampu yang harusnya tidak menyala. Ardi masuk. Di dalam, tumpukan kardus berdebu memenuhi sisi kiri ruangan, sementara sisi kanan berisi rak-rak besi tua. Namun mata Ardi tertarik pada sesuatu di tengah ruangan. Sebuah mesin besar, tampak seperti mesin produksi model lama, dengan roda gigi yang besar dan tabung metal berkarat. Padahal mesin seperti itu seharusnya sudah tidak digunakan lagi sejak pabrik mengganti peralatannya beberapa tahun lalu. Namun yang membuat Ardi tersentak adalah mesin itu menyala. Rodanya bergerak pelan. Suara derak logam terdengar lirih, ritmis, seperti napas. Mustahil, gumam Ardi. Ia mendekat. Tidak ada kabel tersambung ke mesin itu.
Tidak ada sumber listrik, lampu indikatornya pun sudah mati dan pecah. Tapi, roda besar itu tetap berputar. Ardi memegang tangannya, memastikan ia tidak sedang berhalusinasi. Dinginnya logam membuat ia yakin mesin itu benar-benar hidup dengan sendirinya. Dek-dek, rodanya terus bergerak, perlahan namun konsisten. Ardi mundur sedikit, tubuhnya merinding. Lalu pandangannya tertarik ke pintu kecil di sisi belakang. Gudang, berbeda dengan bagian lain. Area itu terlihat masih baru dibersihkan. Debunya lebih tipis, dan lantai semen di depannya tampak seperti sering dilewati. Seseorang, Ardi membuka pintu kecil itu. Di baliknya terdapat sebuah ruangan sempit. Hanya cukup untuk 2 atau 3 orang berdiri. Dindingnya lembab, dan di sudut ruangan ada meja kayu kecil dengan lilin-lilin yang sudah padam. Di atas meja, ada mangkuk tanah liat, beberapa kertas tulisan tangan yang tidak bisa Ardi baca, dan sesuatu yang tampak seperti tempat sesaji kecil. Bukan altar resmi, bukan juga tempat ritual yang besar, tapi cukup membuat suasana ruangan terasa menekan. Ardi memerhatikan lebih jauh. Di dinding belakang, tergantung beberapa benda yang membuat dadanya mengencang. Borgol berkarat, terikat pada sebatang pipa besi yang menancap di dinding. Di bawahnya, tergantung seragam lama pekerja pabrik. Warna birunya sudah memudar, dan di bagian kerahnya tampak noda coklat tua yang tidak sepenuhnya hilang. Ardi melangkah mendekat, merasa detak jantungnya semakin keras. Seragam itu terlihat seperti milik pekerja shift malam. Ada nama kecil di bagian saku, Hari Sumarno. Ardi menutup mulutnya dengan tangan. Ia ingat nama itu. Ia pernah mendengar cerita tentang seorang pekerja senior bernama Sumarno yang hilang belasan tahun lalu. Katanya, ia pulang dari shift malam dan tidak pernah kembali. Manajemen menyebutnya kabur dari pekerjaan. Tapi seragam itu kenapa ada di sini? Ardi memalingkan wajah, mencoba menenangkan diri. Namun makin ia melihat sekeliling ruangan itu, makin kuat perasaan bahwa tempat ini bukan sekadar gudang mati. Ini tempat seseorang melakukan sesuatu yang gelap. Untuk sesaat, pikiran Ardi kembali pada angka-angka di buku keuangan. Catatan rahasia, keuntungan naik, dan korban kerja yang hilang tanpa jejak. Apa semua itu terjadi? Di ruangan ini, Ardi menelan ludah. Hatinya berdebar keras. Ia mulai mundur, perlahan, tidak ingin menyentuh apapun. Ruangan itu terlalu sunyi, terlalu dingin, dan terlalu penuh kenangan yang tidak ia pahami. Saat ia kembali ke ruangan utama, mesin tua itu masih bergerak, namun kini terdengar lebih keras. Seolah mengetahui bahwa Ardi telah melihat lebih dari yang seharusnya. Glek, klik-klik, suara roda besi itu kini seperti detak jantung besar yang tidak wajar. Ini bukan mesin biasa, bisik Ardi. Ia memutar badan dan melangkah cepat menuju pintu. Tepat ketika ia hendak keluar, ia sempat melihat sesuatu di sudut ruangan. Bayangan besar, berdiri tegak, tidak bergerak. Ardi berkedip. Bayangan itu hilang saat ia fokuskan pandangan. Tidak, ia tidak ingin tahu. Tidak sekarang. Ia keluar secepat mungkin, menutup pintu gudang dengan napas memburu. Kaki-kakinya gemetar saat berjalan kembali ke arah pabrik. Malam itu, Ardi tidak bisa menipu dirinya sendiri lagi. Gudang 7 bukan gudang penyimpanan, bukan pula tempat menyimpan mesin rusak. Itu adalah tempat di mana sesuatu terus hidup, dan mungkin selama ini menuntut sesuatu. Sejak malam Ardi menyelinap ke dalam gudang 7, setiap sudut pabrik terasa berbeda. Lorong yang biasanya terang kini seperti lebih redup, suara mesin terasa lebih berat, dan langkah para pekerja terdengar lebih cepat. Seakan semuanya ingin segera pulang sebelum malam turun. Ardi berjalan sambil menahan napas. Buku catatan keuangan di lacinya, suara mesin tua yang hidup sendiri, borgol berkarat, seragam milik pekerja yang hilang. Semuanya saling menyambung seperti potongan puzzle kelam yang sengaja disembunyikan. Sore itu, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Pak Ranu berjalan cepat menuju belakang pabrik. Kera gudang 7, diikuti 2 orang yang Ardi kenali sebagai staf kepercayaannya. Bimo, kepala shift malam, dan seorang laki-laki berjas hitam yang jarang terlihat di area produksi. Mereka membawa koper besar dan sebuah peti kayu kecil. Gawat, bisik Ardi. Ia tidak ingin ke sana, tapi rasa ingin tahunya menekan lebih keras daripada rasa takutnya. Terlalu banyak misteri,
Terlalu banyak hal janggal yang dibiarkan menggantung. Ia mengikuti mereka dari jauh, memanfaatkan bayangan bangunan, pabrik sebagai perlindungan. Pak Ranu membuka pintu gudang 7 dengan kunci yang tergantung di lehernya. Begitu pintu terbuka, cahaya temaram dari dalam memantul ke wajah mereka. Ardi mendekat, bersembunyi di balik kontainer kosong di dekat tembok pintu. Sedikit terbuka, cukup untuk Ardi mengintip. Di dalam, mesin tua itu masih bergerak. Suaranya lebih keras dari semalam, menggerung pelan seperti makhluk besar yang sedang bangun tidur. Pak Ranu meletakkan peti kayu di depan mesin. Peti itu tampak berat, tapi ia menggesernya dengan mudah, seolah tahu tepat di mana harus menaruhnya. Berapa lagi yang harus disiapkan? Tanya Bimo, suaranya rendah tapi jelas. Kita butuh satu lagi, jawab Pak Ranu tanpa menoleh. Ardi menahan napas. Kemarin sudah satu, lanjut Bimo, yang anak baru itu. Ya, jawab Pak Ranu datar. Tapi itu hanya ganti rugi. Tambul, aslinya harus orang yang dekat dengan inti pabrik. Orang yang energinya mengikat jalur produksi. Ardi merinding. Peti kayu itu dibuka sedikit. Dari selannya, Ardi melihat tumpukan kain merah gelap. Tidak jelas isinya, tapi bau menyengat, menyeruak keluar, seperti besi berkarat bercampur tanah basah. Pak Ranu menghela napas panjang. Perjanjiannya sudah jelas, katanya pelan, namun tegas. Selama mesin ini tetap diberi makan, produksi, kita takkan pernah turun. Bimo menunduk hormat. Laki-laki berjas hitam akhirnya bicara. Suaranya berat, dingin, dan membuat bulu kuduk Ardi meremang. Target berikutnya sudah ditentukan. Ardi mencondongkan tubuh sedikit untuk mendengar lebih jelas. Siapa? Tanya Pak Ranu. Laki-laki itu membuka selembar kertas dari dalam koper. Mandor yang shift siang. Namanya. Jeda itu terasa seperti pisau menggantung di udara. Ardi. Dunia Ardi berhenti. Tubuhnya membeku seperti batu. Suara mesin, suara napasnya sendiri, bahkan suara langkah Pak Ranu, semuanya seolah menjauh. Pak Ranu mengangguk pelan. Saya sudah duga, dia terlalu banyak tahu. Lanjut laki-laki berjas hitam. Semalam aku melihat ruangan ini berantakan sedikit, kata Pak Ranu. Ada yang menyentuh meja altar. Ardi menutup mulut ropet-ropet, menahan suaranya agar tidak lolos. Kalau begitu, cepatkan saja prosesnya, kata Bimo. Ardi gemetar. Tidak boleh cepat, laki-laki berjas hitam memperingatkan. Kalau tidak sesuai urutan, mesin akan menolak. Mesin tua di tengah gudang berderak keras. Seperti menanggapi ucapan itu, seluruh ruangan bergetar halus. Ardi harus dibawa dengan caranya. Tambah laki-laki itu. Dia harus sadar, dia yang dipilih. Ardi merasa seluruh tubuhnya ditusuk jarum es. Pak Ranu kemudian berkata dengan suara yang paling menakutkan yang pernah Ardi dengar dari seorang manusia. Pastikan dia tidak kabur. Mulai besok, jadwalnya saya pindahkan. Dekatkan dia ke area belakang, biar jalurnya lebih mudah. Ardi mundur perlahan, tapi kakinya menyenggol kaleng kecil di samping kontainer. Tring! Pak Ranu dan dua orang lainnya refleks, menoleh ke arah pintu. Ardi langsung memacu napasnya dan berlari secepat mungkin menjauh dari gudang. Jantungnya seperti ingin keluar dari dada. Suara langkah-langkah dari dalam gudang terdengar mengejar. Siapa itu? Suara Bimo menggema. Ardi tidak menoleh. Lorong sempit terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu pabrik berkedip seperti sengaja memutus jalannya. Angin malam terasa lebih dingin, menusuk kulit seperti cakar tak terlihat saat ia berhasil mencapai area produksi utama. Langkah-langkah pengejar itu berhenti. Ardi menempelkan tubuh ke tembok. Terengah-engah. Ia tidak lagi meragukan apapun gudang. 7 bukan sekadar tempat gelap. Bukan sekadar mesin rusak, bukan sekadar rahasia pabrik. Gudang itu adalah tempat di mana nyawa ditukar dengan keuntungan. Dan kini, giliran Ardi yang ditandai. Ardi tidak pulang malam itu. Ia tidak berani. Setelah mendengar langsung namanya disebut sebagai tumbal berikutnya, semua bagian tubuhnya seolah menolak untuk diam. Nafasnya cepat, gelisah, dan pikirannya berputar tanpa henti. Ia di balik tembok ruang produksi, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Namun pabrik terasa berbeda. Lampu-lampu di langit-langit yang biasanya terang kini berkelip lemah, seperti ada yang menghisap tenaganya. Suara mesin produksi yang seharusnya berhenti saat pergantian shift
justru terdengar seperti bergema dari tempat jauh. Padahal ruangan itu kosong. Hembusan angin dingin mengalir dari lorong-lorong yang tidak seharusnya terbuka. Ardi merinding. Ia tahu satu hal. Jika ia tidak keluar dari pabrik malam ini, ia mungkin tidak akan pernah keluar selamanya. Ia menggenggam ponselnya. Tidak ada sinyal. Entah kenapa jaringan selalu hilang di area belakang pabrik, terutama saat malam hari. Ia menelan rasa takutnya dan mulai berjalan cepat ke arah gerbang timur, pintu keluar yang paling dekat dengan jalan raya. Tapi baru beberapa meter melangkah, suara langkah kaki berat terdengar dari belakang. Dok, dok, dok. Ardi menoleh. Dari arah gudang dua bayangan besar bergerak mendekat. Bimo dan seorang staf keamanan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Wajah mereka datar, dingin, dan sorot mata mereka seperti orang yang tidak lagi berpikir sebagai manusia. Dia ke arah sana. Suara Bimo terdengar jelas meski lirih. Ardi panik. Ia berlari. Lorong-lorong pabrik di malam hari berubah seperti labirin gelap. Bayangan mesin besar memanjang di lantai, menciptakan ilusi seolah ada sesuatu yang bergerak mengikuti Ardi. Setiap sudut seakan hidup dengan suara-suara tak jelas, langkah-langkah yang tidak berasal dari manusia, dengusan seperti napas berat, dan decitan besi yang muncul tanpa sumber. Saat Ardi melewati bagian produksi lama, tiba-tiba terdengar suara logam besar jatuh di belakangnya. BRAAA. Ia tersentak dan menoleh. Tidak ada apapun di sana, hanya rak tua yang kini roboh tanpa alasan. Tapi di balik rak itu, Ardi melihat sesuatu bergerak cepat, seperti bayangan besar yang mengintip dari balik mesin. Ardi menggeleng keras. Bukan sekarang, jangan halusinasi. Sekarang, ia kembali berlari. Ketika ia hampir mencapai pintu timur, dua orang lain muncul dari sisi kiri. Mereka tidak mengenakan seragam seperti pekerja, tetapi lebih seperti keamanan internal yang tidak pernah resmi diperkenalkan di pabrik. Ardi berhenti, kata salah satu dari mereka. Nada suaranya nyaris tanpa emosi, seperti membaca teks kosong. Ardi tidak menjawab. Ia memutar arah dan kembali berlari. Nafasnya semakin berat, tenggorokannya kering, dan kakinya mulai lelah. Tapi adrenalin memaksa tubuhnya terus bergerak. Ia masuk ke gudang logistik utama dan bersembunyi di balik tumpukan karung bahan baku. Langkah-langkah mengejar terdengar di luar gudang. Saya lihat dia masuk. Cek sebelah kanan. Jangan biarkan dia keluar dari area ini. Ardi menendak, memeluk lututnya sambil menahan napas. Dari celah karung, ia melihat bayangan. Kokimer, 3 orang, mencari, mengendus-ngendus, seperti sedang mengincar sesuatu yang tidak boleh lepas. Salah satu dari mereka berhenti tepat di depan tempat Ardi bersembunyi. Ia berhenti, bergerak. Sepatu hitam itu diam di tempat. Dia sudah dekat, katanya lirih. Mesin sudah mulai lapar. Ardi hampir berteriak mendengar kalimat itu. Ia menggigit bibir, menahan rasa takut yang hampir meledak. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, kaki-kaki itu akhirnya bergerak menjauh. Ardi menunggu 5 detik, 10, 20. Ia keluar dari persembunyian dan berlari lagi. Kali ini menuju gerbang barat. Jalan yang lebih jauh, tetapi lebih jarang dijaga. Jika ia bisa mencapai pagar samping, ia bisa memanjat dan lari ke arah Jalan Raya Bekasi. Tapi ketika ia mendekati pagar, suara sirena internal menyala. Lampu merah berkedip di seluruh area pabrik. Pengamanan ketat aktif. Suara perempuan otomatis terdengar. Semua pintu ditutup. Area akses terbatas. Ardi ingin mengumpat keras. Ia memeriksa pintu pagar. Terkunci. Gembok besar menggantung di rantainya. Tidak ada waktu berpikir panjang. Ia segera memanjat pagar besi itu. Meski tangannya perih tergores kawat, ia sudah setengah jalan ketika suara langkah cepat terdengar dari belakang. Diam di tempat, Ardi memaksa dirinya memanjat lebih cepat. Tapi baru 1 detik ia hendak melemparkan kakinya ke sisi lain pagar. Seseorang menarik kakinya dari bawah. Ardi terpeleset dan jatuh keras ke tanah. Napasnya hilang, pandangannya kabur. Ia mencoba bangkit, tapi seseorang menendang sisi tubuhnya. "Kamu tahu terlalu banyak," kata suara Bimo. "Kini sangat dekat. Pak Ranu tidak akan senang kalau kamu lolos." Ardi merangkak menjauh. Lututnya berdarah. Kepalanya pusing. "Saya nggak akan ikut apapun," teriaknya lirih.
saya cuma mau keluar dari sini. Tapi mereka melangkah semakin dekat. Sudut mata Ardi menangkap sesuatu. Pintu kecil menuju area samping. Setengah terbuka. Pintu lama, jarang dipakai. Tapi mengarah langsung keluar pagar. Hanya satu dorongan kecil. Dengan sisa tenaga, Ardi bangkit dan berlari ke arah pintu itu. Jangan biarkan dia lepas. Ia menerjang pintu itu dengan bahunya. B-R-A-A. Pintu terbuka. Ardi hampir terjatuh saat keluar. Tapi ia terus berlari. Nafasnya tersengal, dadanya terasa. Tapi di depannya, ia melihat seberkas harapan. Lampu-lampu truk kontainer di jalan utama Pulau Gadung. Suara kendaraan, jalan raya, orang-orang. Ia sudah dekat. Ardi berlari sekuat tenaga, meninggalkan pabrik gelap yang terasa seperti mulut monster yang hampir menelannya hidup-hidup di belakangnya. Suara langkah dan teriakan masih terdengar, tapi semakin jauh. Ardi menembus pagar samping yang sudah berkarat, melewati rerumputan tinggi, dan akhirnya ia sampai di trotoar Pulau Gadung. Di tengah keramaian truk dan motor yang melintas, ia selamat untuk sementara. Tapi satu hal jelas, mesin itu belum kenyang. Pak Ranu belum berhenti, dan mereka tidak akan membiarkan Ardi pergi begitu saja. Ardi tidak langsung kembali ke rumah setelah berhasil mencapai jalan utama Pulau Gadung. Lututnya gemetar, napasnya tidak stabil, dan pikirannya masih dipenuhi bayangan gudang 7 serta orang-orang suruhan Pak Ranu. Namun, ia tahu satu hal, jika ia diam, akan ada korban berikutnya. Beberapa jam kemudian, ketika fajar mulai menyapu langit timur Jakarta dengan warna jingga pucat, Ardi sudah berada di kantor polisi sektor terdekat. Suaranya serak hampir hilang, tetapi ia menceritakan semuanya, kecelakaan yang tidak wajar, pencarian nama tumbal, suara mesin tua, dan penyusupannya ke gudang 7. Awalnya, beberapa petugas mengira Ardi hanya stres atau salah paham. Tapi saat melihat luka-lukanya, goresan kawat di lengannya, dan ketakutan yang jelas terpampang di wajah, mereka mulai percaya bahwa ada sesuatu yang serius terjadi. 2 mobil patroli, 1 truk polisi, dan beberapa anggota bersenjata dikirim. Ardi iket naik. Walau masih ketakutan, ia merasa harus melihat akhir dari ini. Pabrik rokok itu tampak berbeda di bawah sinar pagi. Tidak lagi menyeramkan, tapi justru kosong, tenang, seperti bangunan mati yang ditinggalkan. Bertahun-tahun, ketika polisi menerobos gerbang dan menyebar ke area dalam, Ardi langsung menunjuk ke arah gudang ke-7. Pintu besar gudang itu terkunci rapat, namun bukan gembok yang tadi malam. Dilihatnya, "Bang, bukannya pakai kunci baru begini?" Salah satu petugas heran. Ardi menelan ludah. "Tadi malam, itu beda. Saya yakin, pintu digembok, tapi jelas baru dipasang. Masih mengilap." Polisi mendobrak. Bruk, gudang 7 terbuka. Ardi berdiri paling belakang, mengintip perlahan, tapi begitu melihat isi gudang, ia membeku. Gudang itu kosong, benar-benar kosong. Tidak ada mesin tua yang berputar sendiri. Tidak ada altar kecil. Tidak ada borgol berkarat atau seragam pekerja lusuh. Bahkan bau apek khas gudang itu pun hilang. Lantainya bersih, seolah baru dipel lantai pagi ini. Salah satu petugas mengernyit. "Katanya ada mesin tua, Mas." "Hah, ada." Ardi berusaha menelan rasa getir yang naik di tenggorokannya. Mesinnya besar, berkarat, suaranya keras. Tapi tidak ada apa-apa. Bahkan tidak ada debu yang mengindikasikan mesin pernah berada di sana. "Ini aneh," gumam seorang polisi. "Seperti ruangan baru dibersihkan semalaman." Ardi mundur selangkah. Jika mereka benar-benar memindahkan semua barang besar itu, pasti butuh truk, alat berat, dan banyak orang. Tapi ia tidak mendengar atau melihat apapun saat lari tadi malam. "Bagaimana bisa bersih begini?" Ardi berbisik pada dirinya sendiri. Polisi memeriksa seluruh kawasan pabrik, ruang kantor, gudang bahan, ruang produksi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Ranu. Tidak ada Bimo. Tidak ada orang-orang suruhan semalam. Data CCTV hilang. File keuangan di komputer terhapus. Catatan yang Ardi temukan lenyap dari ruang administrasi. "Mas Ardi," seorang petugas mendekat. "Kami akan tetap menyelidiki. Tapi untuk saat ini, bukti fisik tidak ada." Ardi menatapnya dengan wajah kosong. "Dia menghilang begitu saja. Kami cek pintu,
Tidak ada tanda-tanda benturan paksa, seolah pabrik ini memang tidak ada. Ardi ingin marah, tapi ia terlalu lelah untuk melakukannya. Seminggu berlalu, polisi datang 2 kali lagi ke pabrik, tetapi tidak menemukan apapun. Pabrik ditutup sementara, dan para pekerja dirumahkan sampai penyelidikan selesai. Tinggal di rumah kontrakan kecilnya, dengan perasaan tidak menentu. Ia jarang tidur, dan setiap kali tertidur, ia melihat bayangan hitam besar itu, yang kini mendekatinya, memanggil tanpa suara. Ia sering berpikir, apakah semua itu nyata, atau hanya mimpi buruk karena stres? Namun, luka-lukanya belum sembuh, dan rasa takut itu terlalu nyata. Lalu, sebuah pesan masuk dari salah satu pekerja pabrik. "Bang, lo dengar kabar belum? Tiap malam Jumat, suara mesin tua itu kedengaran lagi dari arah gudang ke-7. Padahal listrik belum dinyalain." Ardi gemetar membaca pesan itu. Ia membuka jendela kamar, memandang jauh ke arah Pulau Gadung yang samar terlihat dari kejauhan. Jalan raya berisik seperti biasa, klakson, truk lewat, suara motor. Tapi seolah ada satu suara lain yang ikut. Dalam hiruk-pikuk itu, samar, dalam, bergemuruh, seperti dengusan makhluk besar yang menunggu. Ardi memejamkan mata. Apakah Pak Ranu masih hidup? Ataukah makhluk itu kini bergerak tanpa majikan? Apakah ia sedang mencari tumbal baru? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Ardi. Dan di kejauhan, angin malam membawa gema rendah. Suara yang sangat dikenalnya. Duk, dag, 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 duk, suara mesin tua. Cerita ini sepenuhnya fiktif dan dibuat hanya untuk keperluan hiburan. Tidak ada tokoh, tempat, atau kejadian dalam cerita yang benar-benar terjadi. Jika ada kesamaan nama atau lokasi, itu semata kebetulan belaka.